Baru 10 ya. Ini sudah saya record, Pak. Mungkin nanti kalau misalkan Sudah direkod. nanti di record eh, supaya bisa diputar ulang aja. Oh gitu. Kalau gitu dimulai aja Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para asatidzah yang berbahagia. Oh bentar, ada ini. Saya matikan satu. eh bentar. Jadi kami dari Departemen Dakwah Jawa Timur mencoba untuk melakukan penataan administrasi dakwah dan alhamdulillah aplikasinya sudah ada dan kita ingin membantu teman-teman di daerah untuk melakukan pencatatan dan dari pencatatan itu kita bisa langsung melihat report dari seluruh aktivitas yang kita lakukan. Hal ini penting untuk kita sama-sama bisa melihat posisi kita sejauh mana kan gitu ya. Kemudian proses pertumbuhannya dari waktu ke waktu seperti apa dengan catatan itu. Sehingga kita bisa nanti menentukan langkah-langkah berikutnya untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Sebenarnya sangat sederhana, jadi kita ingin bagaimana supaya seluruh aktivitas dakwah kita itu tercatat mulai dari tempat, waktu, kemudian jenis kegiatan, kemudian sasaran kan gitu ya, baik itu komunitas atau pengajian yang di tempat-tempat yang umum kan gitu ya, atau di kegiatan di masjid. Semuanya diharapkan menjadi bagian yang terrekod sehingga kita bisa mengevaluasi seluruh aktivitas yang kita lakukan. Barangkali itu, jadi sangat sederhana dan saya pikir aplikasinya juga sederhana dan alhamdulillah saat Fahmi sudah bisa membantu untuk memfasilitasi kita dalam melakukan pencatatan dan kita akan mudah untuk melakukan analisis dari proses pencatatan tersebut. Kami juga dari DPW mudah untuk memberikan laporan juga ke DPP. Barangkali itu dari kami bisa langsung saja karena ini direkod kan gitu ya dan bisa diulang-ulang kan gitu nanti oleh teman-teman daerah yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Fahmi. Monggo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara masuk ya, Pak Ustadz. Masuk, masuk. Ya. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. pertama mungkin izin perkenalan. Saya Fahmi Muhammad Rabbani. Kebetulan kalau di Hidayatullah itu saya juga diamanahi di bagian pemuda, di bagian Departemen Ristek gitu ya. Nah, eh, kalau di pemuda sudah juga menggunakan laporan seperti ini, cuman eh, belum diimplementasi. Jadi sama-sama baru mulai.
dan dari asatid DPW meminta untuk dibuatkan. Nah, insya Allah panel yang dijelaskan atau brief yang dijelaskan kemarin sudah disampaikan dan saya buat sesederhana mungkin. Dan ini mungkin secara teknis lebih mudah memang eh, tampilan laptop gitu ya. Tapi bisa juga untuk tampilan HP gitu. Cuman kalau misalkan untuk input lebih baik kalau saya sarankan menggunakan laptop gitu ya. Nah, untuk pertama eh, saya akan kenalkan domainnya ya. Jadi untuk para asatid ketika kita mau menginput data itu nama domainnya sebentar. Nah, HDF jatim.myid atau saya kemarin bikin URL yang singkat gitu ya. Dan mungkin linknya sudah dikirim ya. Berikutnya nanti akan tampilannya seperti ini. Dan di sini saya akan sedikit simulasi ya. Karena ini akun untuk DPD belum ada semua. Jadi memang ini antara panel admin atau super admin yang nanti dipegang oleh para asatid dari DPW itu berbeda dengan panel yang atau dashboard yang ada di DPD. Nah, mungkin untuk menjelaskan juga, saya akan mulai dari eh, DPW dulu ya. Ya, DPW dulu. Jadi di sini ada dua tombol. Ya, kalau yang admin ini maksudnya adalah super admin. Ya, super admin itu panelnya lebih lengkap gitu. Passwordnya sudah saya kirim ya. Nanti kalau lupa password, eh, nanti tinggal masukkan email gitu ya. Nah, ini tampilan untuk eh, para asatid DPW ya, untuk Ustadz Aib ya. Jadi untuk panel ini menggambarkan semua data dari semua DPD gitu. Nah, di sini ada laporan, ada total kegiatan, ada ustadz yang aktif, ada total DPD yang nanti daftar, kemudian ini ada digital ya. Kemudian di sini ada peta sebaran. Ini nanti kalau misalkan semua DPD menginput, nanti di sini ada kayak semacam apa istilahnya itu keterangan ya. Di Probolinggo misalkan ada berapa yang aktif, kemudian di Jember ada berapa yang aktif, nanti kelihatan secara visual sebarannya begitu. Kemudian di sini juga ada laporan grafik ya, nanti semakin banyak kegiatan nanti bisa dibandingkan antara DPD-DPD yang menginput datanya. Kemudian di sini ada data platform dakwah. Ini belum muncul karena memang datanya belum kita input. Nah, kemudian ini ada list kegiatan terbaru. Ini karena memang kemarin saya bikin data dummy saja, gitu ya. Baru ada satu yang saya input. Jadi ini data data yang nanti akan saya hapus total. Nanti dari para asatid DPD menginput yang betulan begitu. Jadi itu yang pertama. Jadi dashboard untuk Ustadz Aib ya. Kemudian ada kegiatan dakwah. Nah, ini dari Ustadz Aib juga bisa menginput, tapi nanti dari para asatid dari DPD juga bisa menginput, tapi hanya mencakup wilayahnya saja, seperti itu. Kemudian kalau yang halaman untuk DPW ini nanti akan menampilkan semua tampilan DPD dari Sidoarjo, dari Banyuwangi, seperti itu. Jadi nanti eh, banyak ya, banyak sekali nanti. Sesuai dengan inputan dari eh, para asatid dari DPD, begitu.
Nah, ini datanya masih kosong ya. Cara mencatatnya sangat mudah, ya, seperti ini. Tinggal diklik, tanggal berapa, jam berapa, misalkan seperti itu. Kalau misalkan tidak tahu jamnya, ya tinggal dikira-kira saja. Kemudian DPD mana gitu ya. Kemudian pilih ustadznya siapa, yang mengisi kegiatan, terus jenis kegiatannya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada di list ini, nanti bisa pilih lainnya. Nanti diketik di sini misalkan eh, kunjungan misalkan, kunjungan industri misalkan. Ini saya ini aja ya, eh, cuma contoh saja. Industrinya misalkan PT Agrowisata misalkan. Nah, ini komunitasnya apa? Kalau memang ada, terus kemudian alamatnya misalkan Jalan Kemuning misalkan. Nah, di sini ada laporan, deskripsi kegiatan, dan di sini mungkin kalau misalkan ada link dokumentasi, ya, misalkan sudah diupload di Instagram atau diupload di YouTube atau di Google Drive, nanti bisa dimasukkan di link sini, atau upload foto dokumentasi. Cuman memang nanti untuk supaya tidak memakan memori, maksimal fotonya yang diupload itu tidak lebih dari 500 KB. Tapi ini cukup sih, gitu. Bisa lebih dari satu foto begitu. Saya akan contohkan misalkan eh, saya seperti itu. Lalu klik simpan. Oh, belum dipilih. Tuh, ada error. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian untuk berikutnya ada dakwah digital. Ya, dakwah digital ini eh, menginput data sesuai platformnya. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok dan seterusnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita masukkan Facebook, terus jumlah tayangnya berapa. Maksudnya ini mungkin total saja ya, dikira-kira saja. Kemudian eh, misalkan 2000 misalkan. Nah, seperti itu. Nanti eh, ini kalau ini apa ya? Kalau sebaiknya ini tidak Facebook lagi ya, karena apa namanya? Sudah ada. Mungkin nanti ada Instagram, ada apa namanya? TikTok atau YouTube atau Twitter kalau memang ada gitu. Nah, kemudian di sini ada manajemen Ustadz. Nah, jadi eh, tadi ada error karena apa? Karena memang tadi DPD Surabaya yang saya masukkan. Cuman apa namanya? Datanya belum ada. Maka di sini perlu ditambahkan Ustadz gitu ya. Pilih DPD Surabaya dulu, nah, namanya siapa? Misalkan ini masih dashboard DPW ya maksudnya. Misalkan Ustadz Didik misalkan. Nah, nanti ketika upload yang kegiatan dakwah itu nanti eh, disesuaikan DPD Surabaya sama Ustadz Didik seperti itu. Jadi Ustadz ini sesuai dengan DPD-nya apa gitu ya. Kemudian di sini juga ada eh, manajemen DPP, DPD. Ini maksudnya adalah daftar list DPD yang sudah terdaftar di aplikasi ini. Itu. Di sini kebetulan ada data dummy ya. Ini bukan data sebetulnya. Nanti setelah ini saya akan delete semua atau oleh admin. Nanti ketika daftar semuanya nanti eh, ada di sini. Begitu. Nah, berikutnya ada validasi DPD. Maksudnya ini adalah nanti ketika ada asatid dari DPD daftar, nanti ada eh, yang perlu divalidasi. Artinya begini, misalkan dari DPD Jember daftar, nah tidak langsung
terverifikasi sebagai DPD. Tapi divalidasi dulu sama adminnya apakah betul namanya, kontaknya, PJ-nya, dan seterusnya. Nanti kalau misalkan betul, baru nanti diverifikasi, maka nanti akan muncul di sini, di manajemen DPD. Nah, berikutnya ada rekap laporan. Ini adalah data-data yang sudah diinput dari kegiatan dakwah. Seperti itu. Nah, untuk pengaturan akun, ini untuk ganti password, kemudian ada pengaturan user, ini khusus admin ya. Gitu ya. Untuk pengaturan web juga sama. Ini untuk ganti apa? Judul judul aplikasinya. Kalau misalnya ganti header, ganti favicon. Favicon ini yang di atas. Kemudian untuk tampilan dashboard ini tampilan peta ya, peta yang ada di dashboard ini. Cuman kalau saran saya ini default saja, tidak usah diapa-apakan gitu ya. Nah, mungkin itu dari DPW. Nah, eh, saya akan mendemonstrasikan kalau misalkan saya adalah dari DPD, begitu ya. Nah, eh, halaman aplikasinya sama, HDF Jatim My ID. Kemudian nanti klik tombol yang ada di sini. Nah, kemudian di sini di bawah ada link daftar DPD baru. Nah, seperti ini. Di sini tinggal diisi saja. Eh, Mohon izin saya akan mengisi sesuai data dummy ya. Ada nama lengkap operator, misalkan nama saya, kemudian eh, email aktifnya, misalkan ini diusahakan aktif ya. Karena apa? Karena nanti kalau seumpama lupa password, nanti reset passwordnya akan eh, lewat email gitu ya. Nanti reset passwordnya lewat email. Jadi diusahakan adalah email aktif sebagai operator ya. Kemudian passwordnya saya isi saja. Kalau bisa jangan password yang mudah ya. Kemudian setelah password diisi, kita di sini informasi DPD. Misalkan DPD mohon izin ya, Bondowoso misalkan. Kemudian Kabupaten Bondowoso. Kemudian di sini penanggung jawabnya siapa? Bisa ketua DPD-nya misalkan. Mohon izin ya Ustadz, saya belum tahu siapa. Tapi Ustadz siapa misalkan? Ustadz siapa Ustadz? Atau yang di sini aja deh. Mohon izin ya. Ustadz dari situ Bondo aja ya. Saya ganti. Situ Bondo. Situ Bondo. Nanti penanggung jawabnya di sini ada Ustadz Aziz misalkan. Nanti WA-nya berapa? Eh, Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau sudah terisi, klik daftar. Oh, sudah. Emailnya sudah ada ya. Berarti cari email yang belum terdaftar. Eh, ini saja. Oke. Jadi emailnya kalau sudah terdaftar, dia terdeteksi emailnya sudah terdaftar. Jadi, jadi tidak akun double ya. Oke, kita daftar. Nah, di sini ada tulisan, eh, ini bisa kita save ya, supaya nanti kalau misalkan mau masuk ke halaman lebih baik automatic aja. Tidak bisa klik save. Nah, di sini ada tulisan pendaftaran berhasil, akun Anda sedang menunggu validasi dari admin provinsi. Ini maksudnya adalah dari DPW itu akan memverifikasi apakah datanya sudah betul atau masih perlu ditolak gitu ya. Nah, eh, ini saya akan kembali ke halaman super admin ya. Nah, di sini panel untuk asatid DPW ya. Di sini ada notifikasi. Nah, di sini ada data yang masuk yang barusan kita daftar. Ada operatornya Fahmi, emailnya ini dari DPD Situbondo, Ustadz PJ-nya Ustadz Aziz misalkan, WA-nya sekian.
Kalau misalkan dirasa sudah betul, ya, nanti admin atau super admin atau dari ASAT DPW akan memvalidasi. Kalau misalkan betul, tapi kalau misalkan belum betul, nanti ditolak, gitu ya. Jadi tidak semua otomatis eh, tervalidasi. Oke, kalau sudah, nanti eh, akan muncul di sini. Nah, di sini ada di nomor 3. Ini sudah ada yang daftar nih DPD Gresik ya. Nah, di sini apa namanya sudah terdaftar. Artinya nanti ketika misalnya logout lagi ya, jadi ketika masuk menggunakan eh, ini ya akunnya DPD Situbondo, maka munculnya seperti ini. Jadi memang berbeda ya karena memang eh, laporannya hanya berbentuk input data dakwah ya. Jadi dashboard utamanya seperti ini. Dan ini tampilannya adalah hanya memang di DPD Situbondo saja. Jadi total kegiatannya ya kegiatan Situbondo saja. Ustadz yang aktif ya hanya di bagian di wilayah Situbondo saja dan juga berikut juga dengan digitalnya. Nah, seperti itu. Ada dakwah di kegiatan dakwah tinggal diinput seperti biasa. Nah, di sini tidak ada pilihan ustadz karena memang di sini kita perlu memasukkan ustadznya dulu. Ustadz-ustadznya kita masukkan. Misalkan Ustadz Aziz ya tadi ada Ustadz Aziz, simpan, tambahkan misalkan Ustadz siapa? Ustadz Agus misalkan. Mohon izin ya ini hanya contoh saja. Oke. Nah, di sini ada dua ustadz. Nah, ketika nanti menginput kegiatan dakwah, maka nanti akan otomatis di sini ada ustadznya gitu ya. Kegiatan apa, misalkan tarawih, seperti itu, dan seterusnya ya. Nanti otomatis ketika disimpan, eh, saya izin untuk mengisi contoh saja. Oke, kita kalau sudah kita simpan. Nah, otomatis seperti ini, ya, tercatat begitu. Nah, nanti kalau misalkan dirasa ada kesalahan, itu bisa kita edit lagi gitu ya. Kita edit lagi, misalkan seperti itu. Nah, nanti di dashboard, maka tercatat seperti ini. Tadi kan kami sudah menginput kegiatan dari DPD Situbondo, ya. Nanti di sini ada otomatis lah, gitu ya. Begitu juga dengan data dakwah digitalnya, seperti itu. Ini mungkin bisa dilakukan eh, bulanan saja ya, tidak harus harian, mungkin bisa bulanan atau per 3 bulan, jadi nggak harus diupdate setiap hari gitu ya. Ya tergantung apa eh, eh, mau update seperti apa gitu ya. Bisa berbulan, bisa terserah gitu ya. Oke, seperti ini. Untuk tampilan DPD. Nah, kalau misalkan eh, mau ganti password ya, silahkan bisa ganti password di sini ya. Kalau memang saya sarankan untuk keamanan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu diganti passwordnya. Seperti itu. Nah, nanti saya akan sedikit mungkin kembali ke akun super admin ya. Nah, eh, jadi nanti otomatis tampilannya seperti ini kalau Ustadz Aib melihatnya. Jadi nanti otomatis setiap DPD kalau menginput nanti otomatis muncul berapa kegiatannya, Ustadz yang aktif berapa, total DPD yang terdaftar berapa, jumlah digital yang tertayang berapa, seperti itu. Nah, di sini kan tadi saya menginput situ Bondo ya, tapi belum ada apa namanya PIN-nya ya. Karena tadi eh, di sini mungkin perlu di apa ya istilahnya itu. Nah, di sini di bagian ini mungkin Setipe ya, Setipe dan mungkin Setamin. Di manajemen DPD ya, saya kembali aja deh. Nah, di sini mungkin tadi situ Bondo ya, diklik aksinya. Jadi perlu di titik ininya, titik lokasi situ Bondonya mana. Nah, kita klik aja yang tombol ini.
diperbaharui. Jadi otomatis nanti, nah di sini, nah otomatis nanti muncul di sini. Oh, di DPD di Situbondo yang aktif dua, seperti itu. Seperti itu. Nah di sini, mohon maaf. Nah ini ada validasi DPD ya. Oh, Setamin ini ya sudah ada di dashboard ya. Baik, mungkin secara umum penjelasannya seperti itu. Mungkin saya juga sudah buatkan eh, dokumentasi singkat ya, seperti ini. Nanti mungkin bisa di-share eh, supaya nanti bisa dibaca-baca ataupun nanti bisa diulangi untuk recordnya. Begitu aja, Ustaz Aib, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Jadi ini ada dua pengguna kan, DPW sama DPD. DPD. Hmm. Iya, bukan pengguna, penginput data. Begitu. Kemudian yang menginput data secara menginput data kegiatan dakwah kan DPD, yang kemudian kalau DPD sudah mendapatkan persetujuan kan kemudian data dasarnya kemudian termasuk berbagai macam aktivitasnya, maka itu akan terakumulasi di DPW. Formatnya Iya, kan sudah tadi kan gitu ya, kan iya, seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin tahap awal kan gitu, sehingga nanti teman-teman DPD bisa menginput data dari masing-masing ustadznya dan kegiatannya. Di situ ada waktu, ada tempat kan gitu ya, termasuk apa itu diliput di digital atau enggak kan gitu ya, ada di situ. Dengan otomatis kan gitu akan terakumulasi datanya, terekap kan gitu di DPW. Ya, barangkali nanti teman-teman yang DPD ada yang perlu ada perlu penjelasan ya monggo langsung aja kan. Untuk yang di DPW dipegang oleh Ustadz Amin kan gitu ya. Nanti untuk administrasi digital ini. Monggo. Teman-teman DPW, DPD. Nah, atau ke depan bisa yang input data itu bisa langsung untuk aktivitas, misalkan ada data Ustadz yang sudah diinput di DPD, kemudian dengan demikian Ustadz tersebut bisa mengupload kegiatan sesuai dengan jadwal yang dia miliki, baik itu tempat, kemudian waktu dan seterusnya. Itu langsung ditangani admin DPD ya selama untuk program ini ya. silakan mungkin ada yang mau ditanyakan dari para asatid DPD mungkin. Tapi insya Allah ini mudah, Ustadz. Nah, mungkin nanti kalau misalkan, jadi ini eh, nanti kalau misalkan ada error atau apa, mungkin nanti langsung segera kabari saya, Ustadz. Kasih aja gitu ya. Nah, tapi insya Allah kalau saya melihat nggak ada pertanyaan, berarti mudah. Tinggal masuk-masukkan saja. Pak Amin gimana Pak Amin? Untuk admin di DPW? Halo Pak Admin. Sepertinya Ustadz Amin itu lagi sibuk ini saat memberi izin. Kan setiap DPD baru daftar. Oh gitu. Oke. Oke. Soalnya harus ada Tapi perizinan dari wilayah. ya. Kalau Abang Raya ini udah paham ya? Alhamdulillah Sad udah masuk menunya ini. Oh gitu. Oke. Dan mungkin teknis penginputannya nggak setiap hari, mungkin bisa apa bisa
akhir bulan atau per minggu mungkin. Ya sesuai dengan setelah kegiatan baru atur. Nah, nanti ini mungkin sedikit, sedikit tambahan Ustadz Aib. Nanti ini bisa diekspor ke Excel. Jadi, kan error kan? Nah, seperti ini nih kalau Belum nggak ada buat, datanya. ya belum ada data. Nanti mungkin ini saya perbaiki sedikit. Oke, jadi karena buatnya cepet-cepet, jadi hanya seperti ini saja. Sebetulnya ini nanti bisa dikembangkan lagi Ustadz Aib, lebih dari itu. Maksudnya untuk Ya, aplikasi. oke. Untuk kan gini, sebenarnya kan kami dimintai data yang Ramadan kan gitu ya. Bisa teman-teman lebih cepat memberikan laporan kegiatan Ramadan oleh kita diminta ini ditungguin oleh pusat kan gitu ya. Jumlah para asatidz yang bergerak, kemudian berapa tempat dari masing-masing kan gitu ya, kemudian di mana dan seterusnya. Nah, dengan aplikasi ini kan insya Allah sudah bisa direkap kan gitu ya. Kemudian ke depan seperti tadi kami katakan kan gitu ya. Jadi setiap ada kegiatan itu langsung ustadznya bisa masuk, bisa ngasih tahu kan gitu ya. Sehingga bisa langsung datanya masuk dengan sendirinya. Setelah kegiatan kan gitu ya. Dia kan sekarang baru dipegang langsung oleh admin inputannya admin DPD ya. Ya. Mungkin nanti setelah ini saya izin hapus data-data ini yang pernah saya input sebelumnya tidak sesuai maksudnya. Oke. Ya, biar Ini saya izin tanya terkait kegiatan dakwah ini. Ini kegiatan dakwah secara umum, misalkan DPD Bojonegoro, misalkan Tarhib, atau kegiatan ustadz-ustadznya secara pribadi. Pusat-pusat ya kan? Iya kan di sini catatan kegiatan. Misalkan kita Tarhib, sedangkan di sini kan Oh, ada pilih ustadz. Nah, pilih ustadznya itu ustadz kadang kan pematerinya kadang undang dari luar begitu. Jadi maksudnya itu oh, laporan oh, kegiatan dakwahnya itu secara umum DPD Bojonegoro misalkan mengadakan tarhib terus ustadznya dari luar atau misalkan contohnya saya kan contohnya ustadz di Bojonegoro. Nah, apakah kegiatan itu atau ustadz pribadinya atau Bojonegoronya? mungkin bisa ini PJ nggak apa-apa. Jadi PJ-nya. PJ-nya aja. Heeh. Nanti keterangannya bisa didetailkan di sini, di laporan atau deskripsi kegiatannya seperti apa gitu. Berarti pilih ustadz ini ustadz yang PJ-nya aja. Iya, heeh. Untuk kegiatan yang seperti tarif mungkin ya, Iya, kalau yang terlalu yang kolosal ya, yang kolosal. yang Ya. umum. Yang Kecuali kalau misalkan contohnya misalkan kayak tadi misalkan Ustadz Fahmi misalkan ngisi kegiatan jadi imam tarawih di masjid mana gitu. Baru itu pilih ustadznya ya. yang berkegiatan Mm-mm. Jadi secara yang konsep, bersangkutan. secara konsep jenis kegiatan ini bisa ditambahkan sendiri gitu, Ustadz Raya. Jadi misalkan lainnya seperti apa? Kalau misalkan nggak ada di sini gitu. Jadi kemarin waktu di brief kan hanya Ramadan ya. Jadi saya pikir yang masuk ini aja gitu. Oh, oke. Jadi tapi saya pikir kalau setelah Ramadan kan bisa digunakan. Jadi kegiatannya otomatis berbeda. Jadi lainnya nanti tinggal isi apa gitu. Oh, baik. Berarti yang yang itu ya, kalau yang langsung personal usahanya berarti langsung ini, tapi kalau kolosal diisi cukup PJ-nya saja ya. Ya, mungkin ini nanti saya edit sedikit ya, mungkin Pak Ep ya. Saya tambahkan kalimat Ustadz atau PJ gitu ya. Ya, Baik. Baik, Seth. Terima kasih banyak. ada lagi yang lain?
Monggo yang lain. Mungkin saya tambahkan ya. Kalau Ya, misalkan, saya Ustaz. oh bangga monggo Ustaz. Ya, terkait dengan tadi kegiatan dakwah, tadi kan informasinya pengisiannya setiap bulan sekali gitu. Atau bagaimana kalau kita isi kegiatan dakwah itu setiap kali selesai kita melakukan aktivitas dakwah, biar tidak lupa atau numpuk. Kelepas. Ya, harusnya begitu. Iya Ustaz, saya kalau itu kebijakan Ustaz DPW bukan saya. eh Ya. Artinya kan setiap kegiatan setelah itu ya langsung dia update kan biar nggak terlewat. izin Ya, dan seperti Ustaz, mungkin saya akan sedikit tambahkan ya. Oke. Seumpama ada para asatid yang lupa password ya. Nah, tinggal diklik aja di sini lupa password, eh, email yang terdaftar seperti apa, kemudian klik saja. Nanti eh, apa namanya buka email, nanti di email itu muncul eh, instruksi untuk reset gitu ya. Riset buat password baru gitu ya. Iya, Oke. bentar. Tapi kadang-kadang nggak langsung sih, ada tunggu beberapa jeda gitu ya. Intinya nanti muncul di email ya seperti itu untuk mereset eh, password gitu. Tapi ini kok belum muncul ya? Bentar. Ya mungkin ini kan datanya nggak terlalu kayak bukan data keuangan lah kan gitu ya. Oh ya. Buat yang jangan yang susah-susah Nah ini di mudah. sini muncul nih Pak, reset password ya. Mungkin kalau nggak muncul, mungkin munculnya di spam gitu ya. Oh. Spam. Tinggal diklik Oke, aja. jadi Nah, tinggal password baru seperti apa. Kalau saran saya disimpan di browser aja. Insya Allah. oh, iya Mas. Ada lagi yang lain? Ya, harapannya kan dalam bulan Ramadan ini semua data aktivitas Ustadz, baik itu kegiatan atau kegiatan DPD secara umum kan gitu ya, itu ada catatannya terekam. Dan kita supaya mudah untuk mendapatkan laporan secara keseluruhan, maka dibuat aplikasi ini. Dan ini yang juga sedang ditunggu oleh teman-teman dari pusat kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa paham dan bisa melakukan pencatatan data aktivitas dakwah di masing-masing daerah. Nanti dipandu langsung oleh Saad Amin dari DPW untuk teknisnya kan biasa administratif, termasuk tadi mengapprove kan gitu ya dari seluruh DPD. Dan kalau ada apa-apa, mungkin persoalan bisa langsung komunikasi. Nanti kita sama-sama mencari apa solusinya lah kalau misalkan trouble atau belum paham kan gitu ya. Begitu. Mungkin ada lagi yang lain sebelum kita akhiri. Pak Amin gimana Pak Amin? ya Ustaz. Ini berarti langsung bisa diaplikasikan ya setelah selesai Zoom ini. Bisa maupun tadi Atau mungkin eh Mas Fahmi kan harus menghapus dummy kan data-data yang memang tadi sebagai untuk percontohan. Tapi bisa kayaknya. Sudah, Bisa ya Mas ya? kayaknya sudah dihapus oleh Ustaz Amin kayaknya sebagian sudah dibersihin. Oh gitu. Oke. Ya. Kalau gitu ya bisa langsung gitu ya.
Untuk yang lain-lain bisa di yang data yang untuk Damit tadi bisa dihapus, nyusul juga nggak apa-apa. Barangkali sudah ya, kan relatif sederhana. Baik, mungkin saya akhiri kalau sudah saya akhiri dari saya ya. Terima kasih para satgas sekalian. Eh, Nanti kalau misalkan ada error atau apa, mungkin segera diinfokan supaya segera saya perbaiki. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kan aplikasinya relatif sederhana kan gitu ya, teman-teman bisa mencoba mengutak-ngatik lah kan gitu ya, bagaimana mengisi datanya dan kemudian lihat hasilnya. Kalau ada persoalan bisa komunikasi, bisa langsung ke kami nanti atau ke Mas Fahmi langsung WA-WA-an, nggak apa-apa Mas ya, nanti dikasih kontaknya. Kemudian untuk sesi ini kita akhiri dengan catatan seluruh DPD bisa melakukan pengisian data secepatnya untuk kita sama-sama laporkan ke pusat. Barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun ini belum hadir semuanya, tapi nanti kami akan coba japri yang belum bisa mengikuti pengisian data ini. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Inzat. Ya, Nak.